Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan selanjutnya. Sebelum ke materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada kata motivasi sedikit buat kita. Kesuksesan mahasiswa harus dimulai dari adanya perubahan. Dan perubahan utama adalah perubahan yang dimulai dari pola pikir. Nah, itulah kata motivasi buat hari ini. Semoga di kemudian hari kita berpikir positif sebelum memulai pekerjaan atau aktivitas kita. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas pemahaman komputer masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Di era globalisasi seperti saat ini, teknologi komputer bukanlah hal asing lagi bagi kita. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Penggunaan komputer pada sekolah-sekolah merupakan satu contoh sekolah untuk meningkatkan kualitas institusinya. Karena dengan alat tersebut, sebuah sekolah dapat meningkatkan akses, mempercepat proses, dan mengurangi administrasi birokrasi konvensional. Kemajuan teknologi komputer membuat aktivitas menjadi serba cepat serta menjadikan dunia seperti tanpa batas. Berbagai jenis informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi komputer semakin pesat. Tak hanya orang dewasa saja yang memanfaatkan komputer. Anak kecil zaman sekarang pun sudah ikut memanfaatkan teknologi yang satu ini. Di dalam perusahaan pun tenaga manusia berkurang karena adanya teknologi komputer, baik dalam pekerjaan secara langsung maupun dalam membantu pekerjaan. Teknologi komputer terhadap masyarakat sangat bermanfaat, terutama bagi orang yang masih duduk di bangku sekolah. Di zaman saat ini banyak orang yang lebih memilih menggunakan teknologi komputer dalam mencari pengetahuan maupun informasi yang dibutuhkannya. Namun, bersamaan dengan itu, pemakaian komputer ini juga menyimpan dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif untuk penggunaan komputer, yang pertama, dapat menambah pengetahuan dari berbagai macam hal yang tak bisa kita dapatkan dari televisi, majalah, atau buku. Yang kedua, teknologi komputer mempermudah penggunaannya dalam mencari informasi. Dengan menggunakan komputer, apa yang kita inginkan dapat kita peroleh dengan cepat. Yang ketiga, dapat mempermudah penggunaannya untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman yang jauh dan juga bisa menyampaikan suatu berita yang cepat dan praktis tanpa harus menunggu beberapa hari. Dan yang keempat, dengan teknologi komputer, kita bisa mengetahui berita-berita yang update setiap harinya, sehingga siapapun dapat mengakses berita dengan cepat. Selain dampak positifnya, dampak negatifnya juga ada. Yang pertama, dapat disalahgunakan oleh para pengguna untuk hal-hal yang tidak sesuai. Yang kedua, dapat dijadikan tempat untuk memperoleh gambar-gambar yang tidak senonoh. Yang ketiga, dapat membuat seorang penggunanya menjadi kecanduan akan teknologi komputer.
Dan yang keempat, dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemerasan dan pemalsuan identitas. Dampak teknologi komputer terhadap macam-macam bidang dalam kehidupan masyarakat sangat banyak. Contohnya, dalam bidang informasi dan komunikasi. Di sini contohnya, kita lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, di sini contohnya mampu mempermudah kerja petugas administrasi sekolah. Contohnya membuat kurikulum pengajaran, baru membuat daftar siswa, membuat jadwal pelajaran, dan membuat daftar nilai. Dan yang ketiga, dalam bidang kesehatan, ini contohnya untuk memantau kesehatan pasien, baru memeriksa organ pasien dalam sinar X dan memonitor detak jantung. Itu kalau dalam bidang kesehatan. Dan yang keempat, dalam bidang transportasi, ini untuk mengatur jadwal penerbangan pesawat, baru jadwal keberangkatan kereta api. Yang kelima, dalam bidang jasa pengiriman barang. Dulu kantor pos dianggap sebagai jasa pengiriman barang dokumen atau barang yang paling lebih cepat dan akurat. Namun dengan adanya komputer dapat dikirim melalui surat elektronik atau email. Selain lebih murah, email juga menyampaikan informasi lebih cepat. Dan yang keenam, dalam bidang industri otomotif. Ini komputer dapat menjadi rekan kerja paling akrab pada para arsitek atau pada pembuatan mobil. Di sini sangat penting untuk para otomotif. Karena zaman sekarang pengecekan mesin itu melalui komputer. Dan yang ketujuh, dalam bidang jasa percetakan, di sini komputer dapat menjadi rekan kerja dan insinyur untuk mendesain konstruksi gambar dengan pemodelan serta perhitungan cepat, tepat, dan akurat. Dan yang kedelapan, dalam bidang industri perfilman. Ini untuk mengatur semua efek atau animasi serta proses syuting direkam dengan perangkat elektronik yang terhubung dengan komputer. Sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Cukup sampai hari ini. Jika ada pertanyaan atau ingin bertanya kepada Bapak, silakan hubungin ke email Bapak dan tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih.